pagi semua. Kalau Bapak ucapkan selamat pagi, kalian menjawab pagi, selamat, semangat pagi, ya. Oke, bisa? Oke. Pagi, semangat pagi, begitu ya. Pagi, semangat pagi. Pagi, semangat. Semangat pagi. Begitu, oke? Oke. Selamat pagi semua. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan ini, Bapak yang akan masuk untuk mengajarkan mata pelajaran baru. Namun sebelum itu, Bapak nanti akan absensi kalian, tapi kalian harus menjawab adil dan menuliskan ekspresi kalian di lembar yang sudah Bapak bagikan nanti. Contohnya seperti ini. Lorena, itu Pak, nanti dibuat ekspresi wajahnya contohnya seperti ini, ya kan? Bahagia atau ceria ya, ceria. Kemudian seperti ini, sedih. Kemudian atau seperti ini, sakit. Nanti silakan digambarkan. Ini Bapak bagi video dulu kalian satu. Nanti silakan digambarkan ekspresinya atau perasaannya. Kembali Bapak absensi, oke? Paham kan? Silakan digambarkan di kertas kosong yang Bapak bagi. Gambarkan perasaan kalian hari ini. Ya. Oke, silakan digambarkan ekspresinya. Iya. Iya. Oke. Kasih tunjuk-tunjuknya. Ayo. Gantian. Ini sudah? Oke. Enggak usah. Buat aja gambarnya coba. Bisa. Oke. Kemudian sini. Ya, tunggu ya. Kita tunggu teman kita. Gantian. Nah, ayo. Siapa duluan? Gantian. Oke. Ayo.
semua ceria ya di pagi ini ya. Ya. Gak apa-apa kalau dibuat biasanya. Berarti kalau dibuat biasanya berarti kreatif. Walaupun tidak dibuat tidak jadi masalah karena perhatikan, ketika nanti namanya dipanggil Bapak absensi, diangkat kertasnya, oke? Bisa? Bisa? Oke. Anggun. Nah, aja ya. Oke. Berikutnya. Audrey. Oke, bahagia. Ayu. Oke, ceria bahagia. Beri. Ceria bahagia. Debrika. Bahagia ceria atau senang ya. Debbie. Bahagia ceria. Justru lagi ada kegiatan ya. Kegiatan. Lorena. Bahagia ceria. Maria. Maria, oke, bahagia. Mariana. Oke, bahagia. Morgan ada kegiatan. Rebiske, kegiatan juga ya. Oke, Rebiske bahagia. Sisau kegiatan. Selfie. Oke, bahagia selfie. Stefania. Oke, bahagia penuh dengan senyuman. Stephanie. Oke, bahagia sekali ya Stephanie. Yosi. Oke. Nah, baik, berarti semua hadir ya. Mantap sekali. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kan kita bertanya kenapa Bapak masuk kan begitu ya kan? Nah, Bapak ya untuk pertemuan ini akan mengajarkan mata pelajaran baru. Mata pelajaran baru yaitu KA. KA itu apa Pak? Coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu apa Pak? Itu ibaratnya bahasa komputer, dan kecerdasan artifisial itu merupakan kecerdasan buatan. Nah, sebelum Bapak lanjut, siapa di sini yang pernah menggunakan HP atau yang sudah terakhir menggunakan HP? Oke, mantap sekali. Nah, pernahkah kalian tahu bahwasannya semua yang di handphone ini, di HP ini dibuat dengan coding ataupun bahasa komputer itu tadi. Jadi di HP biasanya kalian pakai atau menggunakan HP itu untuk apa? Oke, untuk main game, main TikTok, belajar, mengerjakan tugas. Jadi semua itu, iya, semua itu dibuat dengan coding ataupun bahasa komputer. Jadi itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, namun sebelum sampai ke sana, Bapak akan mengajarkan tentang cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah memasak? Mantap sekali. Berarti semua rata-rata sudah pernah memasak, kan? Nah, dari sebelah sini dulu. Memasak apa dulu? Oke, memasak nasi goreng. Nah, bisa kamu sebutkan langkah-langkahnya untuk memasak nasi goreng tersebut? Ya.
ambil nasi, buat ke baskom, ya. Oke. Ya. Ya, betul. Iris bawang, goreng. Nah, kemudian setelah digoreng disajikan. Nah, itu merupakan yang disebutkan teman kita tadi, merupakan cara berpikir komputasional, di mana berpikir komputasional ini adalah cara berpikir kita untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas, teratur, dan bisa dipahami orang lain ataupun komputer. Ibaratnya seperti memasak, kalau urutannya jelas, hasilnya akan sesuai. Sama seperti yang dikatakan teman kita tadi, langkah-langkah memasaknya ada kan? Nah, Bapak akan bertanya dulu, kalau misalnya kita ingin memasak nasi goreng, duluan kita buat atau kita panaskan kualinya, bawangnya belum diiris. Itu betul atau salah? Iya, karena sudah duluan gosong kan kualinya kan. Jadi begitu. Jadi kita harus ada langkah-langkah yang lurus dan jelas, begitu. Berikutnya ada 4 komponen di dalam berpikir komputasional ini. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Nah, kita pecah dia masalahnya menjadi bagian-bagian kecil, sama seperti menyapu kelas. Nah, di sini siapa yang sering menyapu kelas? Oke, semua. Nah, Bapak akan tanya dulu dari sini. Untuk menyapu kelas, biasanya kamu menyapunya dari bagian mana dulu, Pak? Iya, dari belakang, kemudian ke depan. Nah, ke depan pintu. Sama seperti bagian ini, kita mulai dari sudut kiri, pindah ke tengah, kemudian sudut kanan. Kemudian kita sapu ke depan. Itulah kita bagi dulu dia masalahnya itu. Kita pecah. Berikutnya yang kedua yaitu pengenalan pola. Contohnya padel. Siapa di sini yang pernah main padel atau susu? Nah, hampir semua. Kalau kita main padel atau susun itu, pasti kita perhatikan apa? Iya, sudut-sudutnya, kemudian gambar yang gambar yang pas. Kalau nggak pas gambarnya ataupun sudutnya, tidak akan bisa digabungkan. Iya, tidak akan bisa digabungkan. Jadi kita harus tahu polanya. Begitu. Berarti sudah ada 2 cara berpikir komputasional itu. Yang pertama tadi apa? Iya, dekomposisi. Berarti kita pisah dulu masalahnya. Yang kedua? Iya, pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Jadi abstraksi ini kita fokus hal yang penting. Sama seperti halnya kalian menggambar. Pernahkah menggambar denah? Atau menggambar sesuatu tentang pedesaan pernah? Pernah kan? Nah, pada saat kita menggambar sebuah denah ataupun suatu pemandangan, tidak semua terlalu detail kita buat kan? Iya, tidak semua. Kita fokus dengan apa yang ingin kita tunjukkan di situ. Contohnya ada gunung, ada rumah, ada sawah, begitu kan? Nah, dan yang keempat itu ada namanya algoritma ataupun langkah-langkah. Nah, contohnya di sini yaitu mencuci tangan. Nah, siapa namanya? Iya, Maria. Karena hampir sama namanya Maria dengan si Mariana, iya kan? Mariana mana Mariana? Oh, di sudut sana. Oke. Maria, silahkan bacakan dulu. Ini langkah-langkahnya untuk mencuci tangan. Iya. Sudah paskah urutannya ini menurut kalian? Sudah. Nah, semisalnya Bapak akan
akan menggantinya ini basahi, kemudian gosok, kemudian bilas ke depan, kemudian bersih. Iya, kira-kira apa yang terjadi kalau ini langkah-langkahnya kita buat? Iya, berarti kalau yang ini kita ikuti langkah-langkahnya atau tidak teratur langkah-langkahnya, yang ada kita mencuci tangan tapi sabunnya lengket di tangan, iya kan? Iya, jadi kira-kira begitu cara berpikir komputasional itu. Harus terstruktur dan teratur. Begitu. Nah, berarti tadi ada 4 komponennya. Yang pertama adalah dekomposisi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, iya, algoritma. Nah, kemudian kita akan mensimulasikan secara langsung bagaimana kira-kira cara kerja daripada berpikir komputasional ini. Nah, dari tim ini silahkan kita akan bermain game. Satu orang semuanya bermain game. Kemudian dari sini tim ini si Yosin sebagai program, si Maria sebagai robot. Jadi kita akan simulasikan secara nyata. Nah, si Yosin memberikan perintah kepada si Maria atau memberikan instruksi, dan instruksi itu dilakukan oleh si Maria sesuai dengan yang diucapkan oleh Yosin. Nah, si Maria menginstruksikan si Yosin menginstruksikan si Maria untuk mengambil sebuah benda. Contohnya Bapak akan letak di sini spidolnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana instruksi si Yosin untuk bisa si Maria mengambil spidolnya? Posisi si Maria di sebelah sini. Oke. Silakan Yosin berikan instruksi kepada Maria agar bisa mengambil spidolnya. Ya, silakan. Maju selangkah ke depan. Oke. Balik kanan. Balik kanan bagaimana? Iya. Berarti ada yang salah kan dengan instruksinya? Harusnya ada. Oke, kembali posisinya kembalikan tadi enggak? Di sini sana. Oke, hadap kanan begitu ya. Oke, silakan. Hadap kanan. Ya. Oke. Maju 5 langkah. Kemudian ambil benda. Nah, mantap ya. Tepuk tangan dulu. Siapa kira-kira yang mau maju 2 orang seperti itu untuk mensimulasikannya? Oke, yang berdua silakan. Nanti gantian ya. Ya, si Lorena sama Wanda ya, silakan. Siapa yang menjadi robotnya? Oke, Lorena menjadi robot. Oke, mantap ya. Kita beri dulu semangat sama teman kita. Nah, Bapak punya misi untuk kalian berdua. Bendanya Bapak taruh di sebelah sini. Di sebelah sini. Oke, di sebelah sini. Oke, silakan Wanda berikan instruksi kepada teman kita ataupun Lorena untuk mengambil benda. Gak apa-apa, bisa maju 1 langkah lagi. Ada kiri. Oke, mantap. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi,
kalian semua tentu sudah paham bagaimana kira-kira cara bekerja berpikir komputasional itu, ya kan? Dengan cara ada langkah-langkahnya, ada urutannya yang tepat. Oke? Berikutnya, ini Bapak akan tunjukkan permainan robot. Ini silakan dituliskan di gambar di kertas yang sudah Bapak bagikan tadi solusi dari permainan ini. Bapak akan menunjukkannya. Kita bantu ya dibaliknya. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, tidak jadi masalah. Ini ada kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Kita bantu robotnya untuk menemukan berliannya. Silahkan tuliskan langkah-langkahnya di sana dengan menggunakan panah kanan, panah kiri, atas dan bawah. Dengan induksi ataupun langkah-langkah yang ini. Silahkan dituliskan di kertas yang Bapak bagikan tadi, digambarkan langkah-langkahnya. Iya, hanya menggunakan tanda panah. Hanya menggunakan tanda panah. Ya. Perhatikan polanya. Di sana ada pola. Di sana juga ada rintangan dan fokus dengan berliannya. Fokus dengan tujuan. Perhatikan polanya, berapa di situ kotaknya, dari mana jalurnya, agar tidak kena jebakan. Itu ada jebakan. Ada berapa jebakannya? 3. Sudah? Oke. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman kita. Siapa yang bisa menuliskannya atau menggambarkannya di papan? Oke, ganti-gantian dari sini. Dari sini siapa tadi? Dibuat di sini ya, di sebelah sini. Ini buat saja langkah-langkahnya. Ini siapa? Anggur. Berin. Ini apa di sebelah sini? Enggak apa-apa, dalam teks juga enggak apa-apa. Nanti kita pada saat mengimplementasikan di sana kita buat dalam gambarnya. Nah, siapa yang bisa menuliskan dalam bentuk gambar? Ayo, dibuat di bawahnya ini ya, dibuat di bawahnya ini. Dalam bentuk gambar. Ayo. Oke, satu orang lagi. Oke, silakan. Dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar yang kamu pahami, yang kamu
algoritmanya. Oke, atau akan kita uji langkah-langkah yang sudah diberikan atau yang sudah dituliskan oleh teman kita. Yang pertama ini. Yang pertama maju 5 langkah, belok kiri 4 langkah. Oke, berarti maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian belok kiri berapa langkah? Oke, belok kiri. Harusnya kalau belok kiri ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Enggak apa-apa, kita gambar dulu. Berarti ini langkah-langkahnya kurang tepat. Oke, sekarang kita uji bagian yang di sini. Maju 5 langkah dan kanan 4 kali. Oke, maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti apakah sudah tepat? Sudah? Apakah bendanya sudah ditemukan? Belum, karena dia masih posisi di sini. Iya kan? Belum sampai kotak 1 lagi kan? Iya kan? Iya, belum sampai kotak 1 lagi. Oke, berarti ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti masih kurang. Belum ketemu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4 sama. Berarti ada sedikit yang salah. Salah apa? Kurang 1 langkah lagi. Kalau kurang 1 langkah lagi, otomatis kita tidak akan bisa mendapatkan bagiannya. Ya kan? Nah, jadi solusinya adalah kita tambah 1 langkah. Ya kan? Hah? Enggak. Bukan mudah-mudah. Ini kan langkah-langkahnya. Contohnya untuk mendapatkan bagian ini bisa lewat dari sini, bisa lewat dari sini, atau bahkan banyak cara untuk mendapatkannya. Bisa saja seperti ini, ya kan? Banyak cara untuk mendapatkannya. Kemudian dibelok. Ada banyak cara. Namun ada banyak cara untuk mendapatkan bagiannya. Namun kita ingin mencari solusi yang lebih cepat ataupun sederhana seperti yang dikatakan Simaria tadi. Nah, di sini Bapak akan mengajak kalian untuk berburu harta karun. Oke? Ya. Bapak akan mengajak kalian untuk berburu harta karun. Namun sebelum itu Bapak akan membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok A, ini C, kelompok A. Ya, silakan dibuka dulu. Kita pindah. Kita lanjut. Oke. Silakan diperhatikan dulu gambarnya, diamati dulu. Diperhatikan dulu gambarnya, diamati. Oke, yang kelompok B, silakan 1 orang bacakan. Ini.
bagian ini. Satu orang bacakan. Bacakan. Rasional. Nah, pembunuhan Takao di Pulau Misterius memecahkan masalah dengan cara berpikir komputasional. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang berpikir komputasional itu kan ada empat langkah ataupun metode. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, Bapak minta dulu untuk kita semua berdiri. Bapak akan membuat yel-yel. Oke, berdiri semua. Ayo berdiri. Nah, jadi yel-yelnya seperti ini. Yel-yel kan seperti ini. Ayo berpikir komputasional. Perhatikan ya. Ayo berpikir komputasional. Pisah masalah, cari polanya, ambil bagian penting. 1, 2, 3. Buat langkah-langkahnya. Berpikir komputasional hebat seperti itu. Atau Bapak tuliskan ya. Yang pertama tadi, ayo berpikir. Kedua, pisah masalah. Kemudian nomor 2, ini salah. Ini harusnya nomor 1. Nomor 2, ini cari polanya, ambil bagian penting. 1, 2, 3. Nanti pada saat Bapak berkata berpikir komputasional, kalian menjawab dengan hebat, gitu ya. Oke, kita tes dulu, kita tes ayo. Semua berdiri. Berdiri, silakan berdiri. Ayo. Nah, ikuti ya. Ayo berpikir komputasional. Pisah masalah, cari polanya, ambil bagian penting. 1, 2, 3. Buat langkah-langkahnya. Berpikir komputasional hebat. Ya. Bisa? Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayo berpikir komputasional. Pisah masalah, cari polanya, ambil bagian penting. 1, 2, 3. Buat langkah-langkahnya. Berpikir komputasional. Oke, kita ulangi sekali lagi. Oke, semangat ya. 1, 2, 3. Ayo berpikir komputasional. Pisah masalah, cari polanya, ambil bagian penting. 1, 2, 3. Buat langkah-langkahnya. Berpikir komputasional. Tepuk tangan dulu.
dikerjakan. Namun sebelum dimengerjakan silakan diamati dulu gambarnya. Ini seperti ini, diamati gambarnya. Kita bantu sang pemburu harta karun untuk menemukan harta karunnya. Kita bantu. Jadi perhatikan, ya. Nah, ini yang tadi. Perhatikan di bagian sini ada jebakan. Jangan sampai ketemu dengan ular, dengan macan ataupun harimau dan beruang. Usahakan jangan sampai ketemu. Kalau ketemu akan iya. Jadi usahakan jangan sampai ketemu. Buat langkah-langkahnya. Oke, buat langkah-langkahnya bagaimana sang pemburu bisa menemukan harta karun tanpa diserang atau bertemu dengan ular, beruang dan harimau. Buat langkah-langkahnya. Kemudian di bagian sini nanti silakan digunting dan tempelkan langkah-langkahnya di gambar yang sudah Bapak bagikan. Ya, nanti Bapak bagikan juga gunting kepada kalian. Bapak bagikan gunting. Ya. Ya. Oh, itu tidak ada. Mana yang tadi? Ya. Kenapa? Apa itu? Guntingnya tidak. Warna apa? Yang hijau. Yang ini dulu pakai. Ya. Kita cari. Nggak apa-apa, itu kalian punya gunting dua kan? Ya dulu pakai. Potong seperti ini, bagi sama dia biar bisa dipakai. Nah, teman yang lainnya itu silakan sambil mengerjakan bagian yang sini. Ada di situ pertanyaan, silakan dikerjakan. Jadi ada yang menggunting, ada yang mengisi. Siapa yang ada yang mengisi. Karena kan mulai paling berpanas lagi. Nah, di sini kan bekerja sama. Ada bagian yang mengisi, silakan diisi. Bagian lagi menggunting. Iya. Untuk lemnya nanti Bapak bagi. Oh, ada lemnya. Ya, ada lemnya nanti kita bagi ya. Tuliskan secara aktif, secara acak biar orang tanya apa aja. Ini pola yang akan kita sampaikan. Ini ada di kamar secara acak juga nanti kita buat. Nah, di bagian sini kami akan sejak di sini menjadi langkah kecil. Ini kita tuliskan langkah-langkah ini secara terpisah di sini. Secara
bagaimana? Oke, anggur mantap ya. Kemudian pola cara yang ditemukan. Polanya ada dalam perpakaian juga boleh. Yang tadi sudah yang tadi yang ininya jangan diisikan yang diisi di sini tuliskan setiap langkah-langkah ada 1, 2, 3 ya kan tuliskan aja di sini dan gambarkan secara langsung untuk bagian nomor 1. Oke, tuliskan yang ini biar orang itu mengikuti nanti kita biar bisa presentasi. Ini ada yang kita abaikan di sini. Satu orang mengerjakan siapa yang bisa menuliskan? Tadi yang membuat secara terak-terak bapak disusun, ya usah disusun secara terak-terak apa di situ. Iya itu aja. Iya nanti kita susunnya kan. Iya, biar bisa ketemu. Iya seperti itu. Ya. Kemudian nomor 2 bacakan. Pola gerakan. Ya, pola gerakannya apa tadi? Ada ini. Ya. Buat aja kok. Masih guntingannya apa sampai? Bukan, pola gerakan yang ditemukan ya bentar ya mas. Kan ada pola gerakan yang bisa ditemukan di sini. Ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Kenapa?
polanya baju berapa kali? Empat. Maju, kemudian kiri berapa kali? Ini yang di sini. Ini yang di sini. Sudah filmnya oke, bagian sana. Untuk menjadi diri kita tuliskan seperti kalimat 4 kali. Iya, kayak gini. Kalau bagian sini kita buat yang mungkin artinya ini di sini yang di sini oke, ayo. Ini bagaimana? Iya. Kiri kanan mundur. Enggak, maju. Oh, kita yang diam-diam itu ini. Bulan. Nah, ya. Dalam minggu ini kira-kira apa kesulitan yang kalian hadapi? Apakah menemukan polanya, ataukah dalam ini menyusunnya, ataukah dalam bikin kertas, ataukah dalam apa kira-kira? Biar nampak siapa namanya? Sudah? Sudah? Kemudian ini. Iya, kayak yang tadi kan? Oh. Oke, kita tunggu teman kita ya. Ada di situ soal nomor 4 kan? Mana nomor 4? Oke, sudah dijawab juga. Oke, itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti gimana nomor? Apakah kita menemukan? Ini 1, 2, 3. Sewaktu menemukan polanya, gimana?
misalnya memikirkan polanya itu, ya kan? Kalau lompatnya yang lebih baik. Oke, kurang lebih 2 menit lagi. Nanti setiap kelompok mempresentasikannya di meja masing-masing hasil yang sudah dikerjakan. Silakan tentukan satu orang siapa nanti yang membacakan hasil kerjanya. Tentukan satu orang per kelompok siapa yang membacakan hasil kerjanya. Oke, kita mulai dari kelompok A. Silakan. Silakan berdiri di mejanya. Kita dengar dulu dari kelompok sana. Iya, yang pertanyaannya. Silakan. Nomor 1. Chinese menjadi bisa setiap tanpa secara terpisah. Maju ke kanan sedikit. Pola gerakan yang berubah. 3 kali maju 4 kali satu kali. Detal yang diabaikan. Harimau beruang dan ular. Tuliskan urutan perintah 6. Kiri, 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 maju, 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 kiri. Refleksi, tempelkan bola algoritma dalam berpeta. Apakah misi berhasil? Tidak. Kesulitan yang terjadi memiliki kertas. Bagaimana cara memperbaiki perintah agar lebih efisien? Maju 4 kali, kiri 4 kali. Oke, kita berikan dulu kamu. Sekarang giliran kelompok C. Ayo, kelompok C. Setelah kelompok C nanti masuk ke kelompok B. Ya. Silakan satu orang bacakan. Silakan berdiri. Nomor 1. Kanan, kiri, maju, mundur. 2. Pola gerakan yang ditemukan. Maju, 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 maju. Kiri, kiri, kiri. Detal yang diabaikan. Harimau beruang ular. Urutan instruksi. Maju, 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 maju. Kiri, kiri, kiri. Tapi ditemukan harta baru. Refleksi. Tempelkan bola algoritma pada gambar peta. 2. Apakah misi berhasil? Ya. 3. Kesulitan yang dihadapi? Tidak ada. 4. Bagaimana cara memperbaiki perintah agar lebih efisien? Maju 4 kali, kiri 4 kali, temukan hasilnya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Oke, sekarang bagian kelompok B. Silakan satu orang dibacakan. Ayo. Jadi kita harus berani untuk mengekspresikan. Ayo. Satu orang, Mas. Satu orang, silakan. 1. Pecahkan menjadi 5 kecil. 1. Maju, 2. Mundur, 3. Kiri, 4 kanan. Pola gerakan yang ditemukan. Maju 4 langkah, kiri 4 langkah. 3. Detail yang diabaikan. Ular beruang harimau. Urutan instruksi. Maju, 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 maju. Kiri, kiri, kiri. Refleksi. Pandu. Tempelkan pola Algoritma. Ya. Bapak bantu. Algoritma. Algoritma pada gambar peta. 2. Apakah misi berhasil? Ya. 3. Misi pakai seluruh dan yang jatuh.
kelompok sini dulu. Silakan. Nggak apa-apa, biar aja. Kayak apa? Oke. Apakah jawabannya benar? Iya. Apakah 10 harta karunnya berhasil menemukan hartanya? Adakah dari kelompok yang lain yang polanya berbeda dari sini? Oke, silakan dibuat. Bapak akan kasih warna spidol yang merah. Silakan. Buat polanya. Iya. Terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, coba kita perhatikan kedua pola yang sudah dibuat ini. Apakah kedua pola ini sama-sama menemukan harta karunnya? Iya, walaupun dengan langkah-langkah yang berbeda. Nah, oke, silakan posisinya bagus semua. Ya, posisinya bagus di sebelah sini. Silakan dikumpulkan lembar kerjanya yang tadi, silakan dikumpulkan biar bisa Bapak nilai. Ayo dari kelompok A. Kelompok B. Ini kelompok B. Sudah Bapak nilai. Kelompok A. Nah, silakan siapa namanya? Silakan dulu nak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa berpikir komputasional ini bisa kita terapkan dalam menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Oke? Nah, kalau misalnya si Lorena punya masalah terlambat datang ke sekolah, kira-kira langkah-langkah yang akan membuat Lorena agar tidak terlambat ke sekolah itu apa? Tidur cepat, bangun cepat. Oke. Ya. Iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa terapkan yang namanya berpikir komputasional, ya kan? Nah, untuk yang terakhir kali kita coba berdiri dulu lagi, kita ulang dulu yel kita yang tadi. Masih ingat kan? Oke, silakan berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri. Awas jatuh dulu. Oke, perhatikan ke depan. Oke, perhatikan yang di belakang.
komputasional. Kita ulang, berpikir komputasional hebat. Ya, oke. 1, 2, 3. Ayo berpikir komputasional. Bisa masalah, cari polanya, ambil bagian penting. 1, 2, 3. Buat langkah-langkahnya. Berpikir komputasional. Oke, tepuk tangan dulu teman. Nah, sebelum kita pulang, kita sama-sama dulu berdiri di sini. Silakan ya bawa LKPD-nya, mana LKPD-nya? Ya. Nah, ini LKPD-nya. Silakan nih berdiri dan dipegang, Bapak akan videokan. Silakan berdiri.